Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman-Nya dengan judul Mengasihi Bapa. Senin edisi Kitab Kejadian bersama saya Fani Paendong. Kejadian 44 ayat 18 sampai dengan 34. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara Tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab Tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu?" Dan kami menjawab, "Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia." Tetapi jawab kami kepada Tuanku, "Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati." Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, "Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, 'Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita.' Tetapi jawab kami, 'Kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami. Barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu. Apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami.' Kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, 'Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubadan ini turun ke dunia orang mati, karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang
kepada hamba-Mu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu. Padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hamba-Mu ini akan menyebabkan hamba-Mu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hamba-Mu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, "Jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hamba-Mu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku." Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, di sini kita melihat betapa mereka sangat mengasihi bapaknya yang sudah sangat tua ini. Mereka tahu apa yang akan terjadi ketika Benyamin harus dibawa ikut bersama dengan mereka, dan Benyamin tidak dapat pulang kembali bertemu dengan ayah mereka. Inilah yang menjadi kekhawatiran saudara-saudara atau kakak-kakak daripada Yusuf itu sendiri. Kasih mereka kepada bapaknya sungguh patut dibanggakan. Walaupun ada pelanggaran yang sebenarnya mereka sudah sembunyikan bertahun-tahun tentang ketidakhadiran Yusuf itu sendiri. Bagaimana hubungan kita saat ini dengan Bapa Surgawi? Seberapa besar kasih kita kepada Bapa Surgawi? Sedalam itulah harusnya mencerminkan pikiran dan perkataan perbuatan kita kepada Dia. Kasihilah Bapa dengan tulus dan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati.